warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita rapat tentang P5 yang kita perencanaan. Jadi kalau yang sekarang, insya Allah temanya itu Baik, itu berkelanjutan. nanti kita mengambil judul Lihatkan reboisasi. jadi nanti anak-anak kurang lebih sederhananya akan disuruh untuk naik kita belajar menanam, belajar mengurus tanaman dan seterusnya. Nah, kenapa saya atau dan kami panitia mengumpulkan itu sekalian? Karena pasti nanti ketika prakteknya kami dari pihak sekolah pasti akan membutuhkan bantuan ibu sekalian gitu ya, orang tua murid, terutama terkait nanti membantu anak-anak juga. Walaupun tetap harus dipastikan bahwa ketika kita membantu anak-anak, kita bukan yang ngerjain, tapi kita juga bantuin. Anak-anak harus tetap yang mengerjakan biar apa? Biar mereka lebih bisa gitu ya. Karena kalau di P5 ini yang paling penting bukan hasilnya bagus, tapi anak-anak mau berproses, mau berusaha, mau belajar, kerjasama, tidak pantang menyerah, kalau gagal tetap berusaha lagi dan seterusnya. Jadi jangan sampai kalau misalkan kita bantuin, lalu dibantuin sampai kita yang ngerjain, nanti anak malah nggak dapat pelajarannya gitu dari proyek ini. Selanjutnya Assalamualaikum. Ketua kelas, Alif. Kita doa dulu. Bersiap. Sudah siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Alif. Siapa saja yang hari ini tidak hadir? Juwita, Caca. Caca kemana? Hari ini kita tidak belajar seperti biasa. Jadi untuk sekarang materi P5. Tahu kan P5? Proyek ya. Nah, untuk semester ini proyeknya adalah tentang reboisasi. Siapa di sini yang tahu apa sih artinya reboisasi? Reboisasi itu adalah penghijauan hutan. Karena hutan-hutan yang ada di Indonesia semakin lama itu semakin gundul. Ada yang tadinya hutan, kemudian menjadi sawah, menjadi sawit, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan menonton video bersama-sama terkait hutan-hutan yang semakin gundul di Indonesia ya. Dan apa akibatnya terhadap kita sebagai manusia. Nah, jadi nanti kita akan nonton bareng kenapa kita perlu melaksanakan reboisasi dan kenapa kita perlu menjaga bumi kita agar tetap lestari.
Oke, kita mulai dari video pertama ya. Si ingat banjir besar di Kalimantan Selatan pada 2021 silam? Percaya nggak kalau peristiwa itu memang salah satu banjir terparah di Kalimantan? Tapi bukan satu-satunya. Layaknya Jakarta, Kalimantan juga punya banjir tahunan. Oke. Sampai sini dulu, saya jelasin dulu ya. Mungkin kalian nggak sepenuhnya paham dan itu nggak apa-apa. Indonesia itu dikenal sebagai paru-paru dunia. Tahu nggak kenapa? Karena kita punya satu pulau namanya Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, hampir seluruh pulaunya itu hutan. Nah, hutan itu tumbuhan, terutama tumbuhan hijau, itu berbeda sama kita. Kalau kita napas, kita narik apa? Menghirup apa? Udaranya apa? Tahu nggak? Oksigen. Kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Tumbuhan sebaliknya. Tumbuhan itu menghirup karbon dioksida, mengeluarkan oksigen. Itulah kenapa Kalimantan disebutnya paru-paru dunia, karena dia yang ngasih udara buat seluruh dunia, bukan cuma buat Indonesia tapi buat seluruh dunia. Bagaimana akibatnya kalau misalkan hutan-hutan di bumi semakin lama semakin habis? Atau pertanyaan yang lebih besar, gimana jadinya kalau misalkan di dunia ini tidak ada hutan? Nah, kita masuk ke video kedua ya. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking. Nah, jadi begitu ya. Coba siapa yang bisa memahami apa sih pentingnya hutan buat kita? Buat oksigen, terus menghirup karbon dioksida ya, sehingga karbon dioksidanya tidak nyebar kemana-mana, mereka diserap. Kemudian apalagi buat apa tadi, ada yang tinggal di buat ozon, betul. Yang tinggal di hutan apa tadi? Hewan-hewan ya, hewan-hewan yang tinggal di hutan. Kalau misalkan tidak ada hutan, maka hewan-hewan juga akan mati ya. Nah, makanya pada tema P5 kali ini, kita semua akan melakukan yang namanya reboisasi, ya, agar dunia ini menjadi lebih hijau. Nah, reboisasi itu apa? Reboisasi itu menanam kembali pohon-pohon. Jadi gambarannya, nanti kita akan belajar bagaimana sih caranya menanam pohon. Ya, menanam pohon itu punya banyak sekali cara. Ada yang pakai bibit, ada yang dengan stek, ada dengan apa lagi? Dengan tunas, ada dengan apa lagi? Ada yang tahu? Cangkok, ya, betul. Nah, nanti yang kita akan praktekkan adalah menanam pohon menggunakan teknik stek. Stek itu apa dan bagaimana caranya, itu akan dijelaskan pada kesempatan berikutnya dan mungkin nggak sama saya ya. Nanti yang pasti persiapan aja alat-alatnya yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bu Lalita. Ya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan tentang betapa pentingnya hutan buat kita? Nggak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Saya akan akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.